Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di berandamu, ketahuilah bahwa ini bukanlah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah, sebuah panggilan lembut agar hatimu semakin dekat kepadanya. Maka bersyukurlah, karena bisa jadi melalui video ini, Allah sedang mengetuk pintu hatimu agar kau kembali mengingatnya di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering membuat kita lupa akan makna sejati kehidupan. Sahabat langit hati yang dirahmati Allah, kehidupan memang tidak selalu mudah. Ada masa di mana hati terasa sesak, doa seakan tak didengar, dan langkah terasa berat. Namun di saat itulah Allah sedang memanggil kita untuk datang kepadanya di waktu yang paling sunyi, ketika semua tertidur dan hanya Dia yang terjaga. Dalam keheningan malam itu, air mata bisa menjadi saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Setidaknya sempatkanlah menulis solawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah itu bisa menjadi bukti kecil kecintaan kita semua, agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Jangan lupa juga tuliskan doa, harapan, dan hajatmu di kolom komentar, agar kita bisa ikut mengaminkannya bersama-sama. Semoga siapapun yang menonton video ini, Allah lapangkan hatinya, tenangkan jiwanya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan setiap doa terbaiknya. Dan bagi yang saat ini sedang menanggung beban hidup, semoga Allah ringankan dan gantikan dengan kebahagiaan yang tak terduga. Baiklah sahabatku, sekarang mari kita bahas bersama tanda-tanda ajaib yang bisa muncul di tubuh seseorang yang rutin menunaikan sholat tahajud. Tanda-tanda yang begitu halus tapi sangat dalam maknanya. Mari kita mulai lebih ringan dan tenang. Ini bukan hanya sekadar sensasi fisik biasa, melainkan tanda bahwa di dalam diri sedang berlangsung pembersihan yang sangat dalam, baik secara batin maupun jasmani. Saat seseorang terbiasa menunaikan sholat tahajud, sebenarnya yang terjadi bukan hanya sekadar bangun di tengah malam lalu bersujud, tetapi juga terjadi dialog spiritual antara ruh dengan Sang Pencipta. Di saat itu, Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tubuh yang awalnya terasa berat karena beban pikiran, stres dan dosa-dosa yang mengendap, perlahan menjadi ringan, bukan karena lemak berkurang, bukan pula karena olahraga, melainkan karena hati yang sebelumnya penuh beban kini mulai dibersihkan oleh cahaya malam. Waktu tahajud adalah waktu paling sakral, di mana energi ketenangan langit menyentuh bumi, dan hanya hamba-hamba pilihan yang mampu merasakannya. Saat seseorang terbiasa menegakkan tahajud, sistem tubuhnya mulai beradaptasi dengan pola spiritual ini. Hormon stres berkurang, pikiran menjadi jernih, bahkan pernapasan terasa lebih lega. Ketenangan itu tidak hanya dirasakan setelah sholat, tetapi menjalar ke sepanjang hari. Orang yang terbiasa tahajud akan lebih sabar menghadapi masalah, tidak mudah panik dan lebih bijak dalam menanggapi sesuatu. Itulah kenapa tubuh terasa ringan. Karena hati sudah tidak lagi menanggung beban yang berat. Ia telah menitipkan seluruh keluh kesahnya kepada Allah di waktu sepertiga malam. Dan Allah menjawabnya dengan ketenangan yang melapangkan dada. Banyak orang yang mencoba menjelaskan hal ini secara ilmiah, dengan mengatakan bahwa bangun malam mengaktifkan hormon tertentu yang menenangkan sistem saraf. Itu benar adanya. Namun bagi mereka yang beriman, ada hal yang lebih dalam dari sekadar hormon. Ini adalah bentuk rahmat Allah yang mengalir dalam tubuh seorang hamba yang taat. Setiap sujud, setiap linangan air mata, setiap doa yang diucap dalam sepi, semua itu mengikis kegelapan batin yang selama ini menumpuk. Maka tak heran bila tubuhnya terasa ringan, langkahnya tenang dan wajahnya teduh. Semua itu adalah efek langsung dari hubungan antara hati dan Allah yang terjalin dengan sangat dekat. Kedua, wajah terlihat lebih bercahaya. Sebuah tanda yang seringkali tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Ia tidak merasa berubah, tapi orang di sekelilingnya mulai memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ada keteduhan di mata, kelembutan di senyum, dan aura damai yang terpancar dari raut wajahnya. Cahaya itu bukan berasal dari produk perawatan kulit, melainkan dari cermin kebersihan hati. Ketika seseorang rajin tahajud, hatinya terus dibersihkan dari debu kesombongan, iri, marah, dan dengki. Dan hati yang bersih selalu memancarkan cahaya. Allah berfirman bahwa cahaya keimanan akan tampak pada wajah orang-orang yang beriman. Dan itu bukanlah kiasan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan. Di waktu sepertiga malam, ketika ia berdiri dalam keheningan, tanpa sorotan manusia, tanpa pujian siapapun, Allah melihatnya dengan pandangan rahmat. Setiap tetes air wudhu yang menyentuh wajahnya di malam hari
menjadi sebab turunnya berkah yang menenangkan. Setiap sujudnya menjadi saksi bahwa dirinya berserah sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa. Dari sinilah cahaya itu tumbuh. Bukan cahaya yang bisa difoto, tapi cahaya yang dirasakan. Orang yang berada di dekatnya merasa tentram, seolah ada energi positif yang terpancar darinya. Wajah yang bercahaya juga merupakan refleksi dari hati yang tidak lagi dikuasai amarah dan dendam. Ia tidak menyimpan kebencian, karena semua telah ia lepaskan di malam-malam munajatnya. Setiap kali ia menangis di hadapan Allah, bukan hanya jiwanya yang dibersihkan tapi juga wajahnya. Air mata itu membawa keluar beban-beban batin yang menumpuk dan digantikan dengan cahaya ketulusan. Rasulullah sendiri bersabda bahwa di hari kiamat nanti, wajah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah akan bersinar bagaikan cahaya. Maka jika seseorang mulai merasakan wajahnya tampak lebih damai, lebih bercahaya tanpa sebab jelas, itu bisa jadi tanda bahwa hatinya sedang diterangi oleh cahaya tahajud. Bahkan tanpa disadari, orang yang rutin tahajud seringkali dipandang lebih sejuk oleh orang lain, bukan karena kecantikan atau ketampanan fisik, tetapi karena ada cahaya ruhani yang memancar dari dalam dirinya. Inilah kecantikan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat dengan kosmetik, dan tidak bisa dimanipulasi. Ia lahir dari kedekatan dengan Allah, dan hanya mereka yang merasakannya yang tahu betapa berharganya anugerah ini. Ketiga, tidur menjadi lebih sedikit namun badan tetap segar. Ini adalah fenomena yang tampak bertentangan dengan logika manusia. Secara umum, orang yang tidur sedikit seharusnya lelah dan mengantuk di siang hari. Namun bagi mereka yang terbiasa tahajud, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Tubuh mereka terasa lebih segar, pikiran jernih dan hati bersemangat. Ini bukan hal mistis melainkan bukti bahwa energi ruhani lebih kuat daripada energi jasmani. Ketika seseorang bangun untuk tahajud, ia sedang melatih diri untuk mengalahkan hawa nafsu. Nafsu mengajak untuk terus tidur, untuk menunda ibadah, untuk menunda kebaikan. Namun ketika seseorang memilih bangun di waktu paling sepi, melawan kantuk demi sujud kepada Allah, maka tubuhnya mendapat kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mendapatkan energi ruhani yang diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Ketenangan yang diperoleh saat tahajud membuat pikiran rileks dan hati damai, sehingga kualitas tidurnya meningkat walaupun durasinya pendek. Ia tidak perlu tidur panjang untuk merasa cukup, karena hatinya sudah tenang. Penelitian modern pun menunjukkan bahwa tidur dengan hati gelisah tidak akan membuat tubuh segar, sekalipun durasinya lama. Sebaliknya, tidur sebentar tapi dalam keadaan damai justru jauh lebih memulihkan energi. Inilah yang dirasakan oleh mereka yang rutin tahajud. Selain itu, bangun malam juga mengatur ulang ritme tubuh secara alami. Saat dunia terlelap, udara malam lebih bersih, oksigen lebih banyak dan suasana sangat hening. Inilah waktu terbaik bagi tubuh untuk menyerap energi alam yang menenangkan. Orang yang terbiasa tahajud seringkali merasakan bahwa, meskipun tidur hanya beberapa jam, tubuhnya terasa segar seakan baru saja beristirahat penuh. Ia mampu bekerja lebih fokus, berpikir lebih jernih, dan jarang merasa stres. Semua itu karena ketenangan batin yang ia dapat dari bermunajat di hadapan Allah. Lebih dalam lagi, rasa segar itu sebenarnya datang dari rasa syukur yang hidup dalam hatinya. Orang yang terbiasa tahajud memiliki kesadaran spiritual tinggi, bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah, setiap detik kehidupan adalah nikmat. Maka ia menjalani hari dengan semangat, bukan karena ia banyak tidur, tapi karena hatinya hidup. Energi spiritual ini yang membuat tubuhnya kuat menanggung beban, pikirannya tahan menghadapi ujian, dan jiwanya selalu tenang di tengah badai kehidupan. Orang yang sering tahajud seolah memiliki sumber tenaga yang tidak habis. Ia bisa bangun pagi dengan penuh semangat, menjalani hari dengan senyum dan tetap kuat meskipun pekerjaannya berat. Banyak orang heran, bagaimana bisa seseorang yang tidur hanya sedikit justru tampak segar dan bahagia? Jawabannya ada pada kedekatannya dengan Allah. Karena siapapun yang hatinya dekat dengannya, tidak akan merasa lelah. Di balik tubuh yang segar itu, ada rahasia besar yang tidak terlihat. Hatinya selalu berdialog dengan Pencipta. Setiap malam ia menyerahkan segala kegelisahan, dan setiap pagi ia bangun dengan hati yang lapang. Karena itu, meski fisiknya mungkin lelah, ruhnya selalu kuat. Dan kekuatan ruh inilah yang menjaga tubuhnya tetap sehat, pikirannya tetap jernih, dan langkahnya selalu mantap. Maka jika engkau mulai merasakan bahwa tidurmu sedikit, tapi tubuhmu tetap segar, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang memberimu kekuatan dari sisi yang tak terlihat.
kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berani bangun di malam hari untuk mudah merinding saat mendengar ayat Al-Quran. Ini adalah tanda halus namun sangat dalam maknanya. Saat seseorang rutin melaksanakan sholat tahajud, hatinya perlahan menjadi lebih sensitif terhadap getaran kalam Allah. Ia tidak hanya mendengar ayat Al-Quran sebagai rangkaian kata, tetapi merasakan setiap hurufnya menembus hati. Tubuh yang merinding bukanlah reaksi fisik biasa, melainkan refleksi dari hati yang mulai hidup. Hati yang dulunya keras kini mulai lembut, dan setiap kali mendengar lantunan ayat, tubuhnya merespons dengan getaran spiritual. Ini adalah keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah disentuh oleh cahaya malam. Dalam setiap tahajud, ketika seseorang bersujud dan membaca ayat-ayat Allah, ia membuka jalan bagi ruhnya untuk menyatu dengan kebenaran ilahi. Maka tidak mengherankan ketika di siang hari atau di waktu lain, ia mendengar ayat yang sama, tubuhnya bereaksi, bukan karena takut, melainkan karena rindu. Rindu kepada Allah, kepada kasih-Nya, kepada kalamnya yang menenangkan. Merinding saat mendengar ayat Al-Quran adalah tanda bahwa iman sedang tumbuh dengan sangat kuat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah kuat iman mereka. Getaran itu bukan sekadar simbol, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan fisik. Orang yang hatinya terhubung dengan Allah, tubuhnya pun ikut menunduk dalam khusyuk. Setiap kali ia mendengar ayat tentang surga, dadanya terasa hangat oleh harapan. Dan ketika mendengar ayat tentang neraka, tubuhnya bergetar oleh rasa takut. Reaksi ini bukan dibuat-buat, melainkan hasil dari kesucian hati yang terbentuk karena kedekatan dengan Allah di malam hari. Saat tahajud, ia belajar menanggalkan keakuannya, menangis, dan mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Hati yang tunduk itulah yang kemudian membuat seluruh tubuh ikut tunduk. Karena hati adalah pusat kendali seluruh jiwa, maka ketika hati lembut, tubuh pun ikut merasakan getarannya. Kelima, air mata sering jatuh tanpa sebab jelas. Ini adalah tanda paling indah, paling halus, dan paling menyentuh bagi seorang hamba yang dekat dengan Allah. Ketika seseorang rajin tahajud, ada saat di mana ia tidak lagi perlu alasan untuk menangis. Ia bisa duduk sendiri, mendengar ayat, atau bahkan hanya mengingat Allah, lalu air matanya menetes begitu saja. Ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan cinta dan rindu yang dalam. Ia menangis bukan karena kehilangan sesuatu di dunia, tetapi karena menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepadanya. Air mata itu adalah bentuk penyucian jiwa. Ia mengalir untuk membersihkan hati dari debu kesombongan dan dosa yang menumpuk. Dalam keheningan malam, air mata menjadi saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Saat seluruh dunia terlelap, ia menangis di sajadahnya, memohon ampun, bersyukur, dan merasakan kehadiran Allah begitu dekat. Dan ketika pagi datang, ia merasa ringan, seolah beban hidup yang menumpuk berkurang tanpa disadari. Orang yang sering menangis karena Allah bukanlah orang lemah. Justru itulah tanda kekuatan spiritual yang luar biasa. Tangisan karena cinta kepada Allah adalah bentuk kemuliaan tertinggi, karena hanya hati yang lembut dan bersih yang bisa merasakannya. Rasulullah pernah bersabda bahwa di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat, adalah seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu matanya berlinang air mata. Air mata itu menjadi saksi hubungan rahasia antara dia dan Allah. Tidak ada manusia lain yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat, mendengar, dan mencatat setiap tetesnya sebagai bentuk penghapusan dosa. Orang yang sering menangis dalam tahajud biasanya memiliki hati yang sangat lembut. Ia mudah tersentuh ketika mendengar kisah tentang keimanan, tentang kasih sayang, atau tentang penderitaan orang lain. Karena hatinya sudah terbuka oleh cinta ilahi, maka segala hal yang mengandung kebenaran membuatnya menangis. Terkadang ia tidak tahu kenapa menangis. Tidak ada kata yang bisa menjelaskannya, karena yang menangis bukan hanya mata tapi juga ruh. Tangisan itu adalah bentuk komunikasi yang paling jujur antara hati dan Allah. Ketika kata tidak bisa lagi terucap, air mata menjadi bahasanya. Dan bagi mereka yang sering merasakan ini, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatimu dan menyiapkanmu untuk menerima cahaya yang lebih besar. Keenam, tubuh lebih kuat menahan godaan dan emosi. Inilah buah nyata dari kekuatan spiritual yang dibangun melalui tahajud. Seseorang yang rutin bangun di sepertiga malam terakhir, menundukkan ego dan berserah kepada Allah, akan merasakan perubahan luar biasa dalam kendali diri.
Ia tidak mudah marah, tidak cepat tersulut emosi, dan tidak gampang tergoda oleh hal-hal duniawi. Ini bukan karena ia berusaha menahan diri secara paksa, tapi karena hatinya sudah tenang. Sholat tahajud adalah latihan jiwa yang paling kuat. Ketika seseorang mampu memaksa dirinya bangun saat orang lain tidur, ia telah mengalahkan musuh terbesar, hawa nafsu. Dari kebiasaan kecil itu lahirlah kekuatan besar yang memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Ia menjadi lebih sabar menghadapi ujian, lebih lapang menerima cobaan, dan lebih tenang dalam menghadapi perbedaan. Secara batin, tahajud memperkuat hubungan langsung antara hati dan Allah. Saat ia sering berdialog dengan Tuhannya di waktu sunyi, ia akan merasa bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Ia belajar menaruh segala urusannya kepada Allah, dan karena itu ia tidak mudah terguncang oleh situasi. Tubuhnya pun ikut menyesuaikan. Detak jantungnya stabil, napasnya lebih teratur, dan pikirannya lebih jernih. Inilah kenapa orang yang rajin tahajud cenderung lebih tenang bahkan di tengah tekanan. Selain itu, sholat malam mengandung unsur fisik dan rohani yang seimbang. Gerakan sujud dan rukuk di waktu sunyi memberikan efek terapeutik yang luar biasa bagi sistem saraf. Namun yang paling penting adalah ketenangan batin yang muncul setelahnya. Orang yang hatinya dekat dengan Allah tidak mudah terpancing amarah, karena ia tahu setiap peristiwa adalah takdir. Ia tidak mudah iri, karena ia yakin rezeki sudah diatur. Ia tidak gampang tersinggung, karena hatinya sudah dilatih untuk ikhlas. Mereka yang rutin tahajud juga memiliki kemampuan menahan diri dari dosa-dosa kecil yang sering tidak disadari. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, menjaga pandangan, dan menahan lidah dari menyakiti orang lain. Semua ini lahir dari rasa takut yang sehat, takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Rasa takut inilah yang menahan tubuh dari melakukan hal-hal buruk. Dan yang paling luar biasa, kekuatan ini bukan sekadar kekuatan spiritual, tapi juga kekuatan mental dan emosional. Orang yang rutin tahajud biasanya lebih tegar saat kehilangan, lebih sabar ketika diuji, dan lebih cepat memaafkan. Hatinya lembut tapi tidak lemah, kuat tapi tidak sombong. Ia tahu bagaimana menundukkan diri di hadapan Allah dan tetap tegak di hadapan manusia. Tubuh yang kuat menahan emosi adalah tanda bahwa ia telah menguasai dirinya sendiri. Karena sejatinya kekuatan bukan diukur dari otot atau tenaga, tetapi dari kemampuan seseorang mengendalikan diri ketika marah. Dan kekuatan itu lahir dari malam-malam panjang di mana ia bersujud, memohon ampun, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Maka jika engkau mulai merasakan dirimu lebih sabar, lebih tenang, dan tidak mudah tersulut oleh hal kecil, ketahuilah bahwa itu adalah karunia besar dari Allah. Itu tanda bahwa sholat malammu tidak sia-sia. Allah telah menanamkan cahaya ketenangan di dalam hatimu, dan dari sanalah kekuatan itu memancar dari semua tanda-tanda yang telah kita bahas tadi. Jelas bahwa sholat tahajud bukan sekadar ibadah malam, tetapi jalan lembut menuju kedekatan dengan Allah. Setiap sujud di sepertiga malam terakhir adalah pintu menuju ketenangan, kekuatan, dan cahaya yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Tubuh yang ringan, hati yang damai, wajah yang bercahaya, hingga air mata yang mengalir tanpa sebab, semuanya adalah bukti bahwa Allah sedang membersihkan dan mengangkat derajat hambanya yang ikhlas. Tahajud bukan tentang seberapa lama engkau berdiri, tapi seberapa dalam engkau merasakan kehadiran Allah di dalam sujudmu. Saat engkau mampu bangun di saat dunia terlelap, itulah saat malaikat menyaksikan keindahan cintamu kepada Sang Pencipta. Maka jangan pernah berhenti, teruslah jaga ibadah malam itu walau hanya 2 rakaat. Karena dari sana ketenangan sejati akan mengalir ke seluruh hidupmu. Sahabat Langit Hati, semoga video ini menjadi pengingat lembut untuk kita semua, agar terus menjaga hubungan dengan Allah, terutama di waktu-waktu sunyi yang penuh rahmat. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar, agar menjadi bukti cinta kita kepadanya dan wasilah untuk mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Tuliskan juga doa dan harapanmu. Insya Allah akan kita aminkan bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu menjaga hati dan langkahmu, menenangkan jiwamu, serta mengabulkan setiap doa terbaikmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Langit Hati, tempat di mana setiap kata mengajak kita kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.